Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, di video pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu jenis dari turunan senyawa hidrokarbon, yaitu tentang alkohol. Mulai dari rumus umum alkohol, gugus fungsinya, kemudian tata nama dari senyawa alkohol itu sendiri, ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasan tentang alkohol. Alkohol merupakan salah satu turunan dari senyawa alkana yang mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Oke ya, kita tulis dulu. Alkohol senyawa turunan dari alkana yang mempunyai rumus umumnya. Oke, ini kita singkat RU aja ya. Rumus umum Cn H2n plus 2O ya. Dan ditandai dalam struktur alkohol harus ada gugus fungsi OH. Jadi gugus fungsi alkohol ditandai dengan adanya OH. Oke, nah ini yang rumus umum dan gugus fungsi dari alkohol ya. Alkohol adalah senyawa turunan dari alkana, jadi dari senyawa alkana itu akan digantikan salah satu atom hidrogennya dengan OH. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk lebih jelasnya. Oke ya, sekarang jika kita ingat lagi tentang rumus umum dari senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Dan untuk tata nama dari senyawa alkana itu sendiri, setiap rantai induknya akan diberi akhiran ana. Oke, ini diberi akhiran ana ya. Nah, yang namanya senyawa alkohol adalah senyawa turunan dari alkana. Salah satu atom hidrogennya nanti akan digantikan oleh gugus fungsi OH. Dan untuk rantai induknya akan berakhiran A0. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Jika N-nya kita ganti dengan 1 untuk senyawa alkana, maka rumus molekulnya menjadi C1 ya. Kemudian 2 kali 1 2 ditambah 2 4 CH4. Nah, ya. CH4 karena dia jumlah C-nya 1, namanya adalah metana ya. Namanya metana. Oke. Nah, ketika dia berubah menjadi alkohol, alkohol itu nanti salah satu atom hidrogen dari metana ini akan digantikan oleh gugus OH. Jadi kalau kita ubah CH4 ini buang hanya 1, jadi tinggal sisa CH3. Nah, satunya adalah OH. Berdasarkan rumus umum pasti akan sesuai dengan CnH2n plus 2O. C-nya kalau kita ganti berarti C-nya 1, hanya 2 kali 1 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4 tambah 1 O. Nah, untuk akhirannya setiap akhiran ana, ini akhiran ana ya, akan diganti dengan akhiran A0. Metanya tetap sama. Jadi namanya nanti metanol. Nah, oke, bisa difahami ya. Oke, contoh yang kedua, misalkan kita ganti C-nya 2. Jadi, kalau untuk alkana, C2H6 ya. Kita ganti 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 2, 6. Nah, kalau untuk alkana, C2H6 namanya etana. Jadi kalau untuk alkohol, kita ganti C-nya jadi 2, buang hanya 1 dan diganti dengan OH. C2H5OH. Ana jadi A0 sehingga namanya jadi etanol. Oke, ya. Dan seterusnya. Jika kita ganti nanti C-nya 3 berarti C3H8 untuk alkana, namanya nanti jadi propana.
Dan untuk alkohol, jadi C3H7OH. Namanya nanti propanol dan seterusnya. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang tata nama alkohol, sekarang kita masuk ke aturan dari tata nama alkohol. Aturan tata nama alkohol yang akan kita bahas kali ini tentang tata nama IUPAC. Nah, yang pertama, cara menentukan tata nama alkohol, kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya atau rantai utama. Ya. Jadi, patokan yang pertama, kita harus menentukan rantai induk atau nama lainnya disebut juga dengan rantai utama. Rantai induk atau rantai utama adalah rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Jadi gugus OH-nya nanti harus dilaluinya. Jadi rantai induk adalah rantai terpanjang yang dilalui oleh gugus fungsi OH. Gugus OH. Nah, itulah yang bertindak sebagai rantai induknya nanti. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat aja ke contoh soal. Oke, aturan yang kedua, tentukan atau carilah alkilnya jika di dalam strukturnya nanti ada alkil atau cabang. Ya, yang kedua, cari alkil atau cabang. Nah, ingat kembali rumus umum alkil, ya. Rumus umum dari alkil CN H2N plus 1. Nah, jadi ketika N-nya kita ganti 1, jadi ya contoh kita ambil N-nya 1 ya. C1 hanya 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi CH3. Nah, namanya nanti setiap akhiran ana dalam senyawa alkana akan kita ganti dengan akhiran il. Jadi cabang ini penamaannya akan diganti dengan akhiran il. Nah, metana, kalau C1 kan metana. Nah, ketika dia bertindak sebagai alkil, namanya jadi metil. Oke, ini metil. Kita ganti C-nya, N-nya 2. Jadi kalau diganti N-nya 2, C2H5. C2H5, kalau C2 dalam alkana namanya etana. Kalau sebagai alkil, jadi etil. Oke, dan seterusnya. Setiap akhiran ana untuk alkil akan diberi akhiran il. Aturan yang ketiga, dalam tata nama senyawa alkohol adalah penomorannya. Nah, untuk penomorannya nanti, usahakan gugus fungsinya atau OH-nya mendapat nomor yang terkecil. Ya, jadi aturan yang ketiga, penomoran dekat dengan gugus fungsi OH. Penomoran dekat dengan gugus fungsi OH. Gugus OH-nya. Nah, nanti kita lihat di contoh ya. Aturan yang keempat. Jika cabangnya lebih dari 1, dan sama, ya, dan cabangnya sama, maka penamaannya nanti di awalannya kita beri awalan sesuai dengan jumlah alkilnya, ya, diberi awalan di depannya, maka akan kita diberi awalan di depannya sesuai jumlahnya nanti. Contoh, jika alkilnya nanti jumlahnya 2,
maka akan diberi awalan di. Misalkan metilnya ada 2, jadi 2,2 dimetil kalau posisinya sama-sama di nomor 2. Kalau 3, maka akan diberi awalan tri. 4, tetra. 5, alkilnya 5, maka diberi awalan penta. 6, heksa. 7, hepta. Nah, ini awalannya jika alkilnya lebih dari 1. Oke, itu aturan yang keempat. Nah, aturan yang kelima, jika alkilnya nanti atau cabangnya lebih dari 1 dan beda. Misalkan alkilnya itu ada metil dan etil. Nah, itu nanti penamaannya berdasarkan urutan abjad. Yang kelima, jika cabang lebih dari 1 dan cabangnya beda. Ya, kita tulisin dulu. Aturan yang kelima, jika cabang lebih dari 1 dan cabangnya itu beda. Nah, maka penamaannya nanti berdasarkan abjad. Ya. Contoh misalkan ada alkilnya metil, ya. Contoh misalkan di soalnya nanti alkilnya ada metil, kemudian etil, dan satu lagi propil. Nah, dalam penamaannya nanti kita sesuaikan siapa abjadnya yang paling depan. Berdasarkan urutan abjad dari A, B, C, D, siapa yang paling duluan? Di antara M, ini M, kemudian E, dan P. Nah, yang paling awal adalah metil. Jadi dalam penamaannya nanti etil ya. Jadi dalam penamaannya nanti etil adalah urutan yang pertama, kemudian baru metil, urutan kedua, baru yang ketiga adalah propil. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contoh soal. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang pertama. Berilah nama dari senyawa hidrokarbon berikut. Oke, kita ikuti aturan tata nama alkohol. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang dilalui oleh gugus fungsi OH. Oke, sekarang kita hitung dari kiri, kita ambil contoh ya. Dari yang kiri, dari CH3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sama. Yang terpanjang di sini rantai induknya adalah 5. Jadi kita ambil boleh lurus, boleh ke bawah. Nah, untuk mempermudah di sini saya ambil yang lurus saja ya. Oke, sekarang kita sudah dapat rantai induk dan cabangnya. Rantai induk yang ada di dalam garis, sedangkan yang di luarnya itu sebagai alkil. Sekarang aturan yang ketiga, penomoran. Penomoran usahakan dekat dengan gugus fungsi OH. OH-nya berada di sebelah kiri. Ya, jadi kita kasih nomor dari kiri supaya OH-nya mendapat nomor yang paling kecil. Jadi penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada alkil di nomor 3 dan di nomor 4. Alkilnya di nomor 3, CH3. CH3, ingat namanya CH3 adalah metil. Yang di bawah juga ada CH3. Metil juga ya. Oh, ternyata alkilnya sama. Kalau alkilnya sama, berarti kita akan mengikuti aturan yang keempat. Pada saat penamaannya nanti, alkilnya akan kita beri awalan. Oke, penamaan itu di awalan harus didahulukan alkilnya, baru yang terakhir adalah rantai induknya. Oke, sekarang kita lihat rantai induk kita di sini
karbonnya ada 5. Kalau 5 namanya pentanol. Ingat ya. Jadi kita tulis dulu rantai induknya pentanol. Kalau kita tulis ya, rantai induknya pentanol. Oke. Nah, kalau pentanol jelas pasti ada OH. OH-nya berada di nomor berapa? OH-nya berada di nomor 2. Jadi jangan lupa disertakan di sini untuk rantai induknya adalah 2 pentanol. Kemudian untuk tata nama yang paling depan adalah alkil. Alkilnya ada di nomor 3 dan di nomor 4. Tetap ditulis nomornya. Jadi 3, 4, kalau 2 awalannya di metil 2 pentanol. Oke, itulah nama dari senyawanya. 3,4 dimetil 2 pentanol. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tetap sama, kita beri nomor terlebih dahulu atau pilih dulu rantai induk dan cabangnya. Hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah ya, sama. Ternyata kalau kita ambil lurus 6, ke bawah juga 6. Jadi boleh kita ambil lurus ya. Oke, sekarang kita sudah dapat rantai induk dan alkil. Ternyata alkilnya berbeda. Alkil yang pertama, di sini ada C2H5. C2H5 nama alkilnya adalah etil. Oke. C2H5 etil. Kemudian ada CH3. CH3 namanya metil. Oke, jadi dalam penamaan nanti berdasarkan abjad. Oke ya. Nah, untuk penomorannya kita kasih nomor yang dekat dengan OH. Kalau dari kiri dapat nomor 3, kalau kita ambil ke kanan dapat nomor 4. Jadi penomoran ambil dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata OH-nya berada di nomor 3. Kalau rantai induknya 6, berarti namanya nanti heksanol. Karena OH-nya di nomor 3, jadi namanya 3 heksanol. 3 heksanol. Ada alkil, alkilnya berbeda. Kalau alkil berbeda, berarti ikuti aturan yang kelima. Alkilnya etil dan metil. Oke. Alkilnya etil dan metil berarti berdasarkan abjad yang terlebih dahulu kita sebutkan adalah etil. Etilnya berada di nomor 4. Jadi 4 etil. Jadi kita tulis dari depan ya. 4 etil. Nah, kemudian ada metil di nomor 3. Baru kita tulis 3 metil 3 heksanol. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke deh, untuk lebih jelas lagi kita lihat satu contoh lagi. Oke, contoh soal yang ketiga, jika cabangnya ada 1, berarti kita nggak usah pakai awalan. Nah, tetap kita pilih rantai yang terpanjang, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata rantai karbonnya yang terpanjang adalah 5. Jadi boleh kita ambil lurus, boleh ke bawah. Oke, sekarang sudah dapat rantai induk dan cabang, kasih nomor, berarti penomorannya dari kanan. Karena dari kanan kita akan mendapatkan gugus fungsi OH dengan nomor terkecil. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk penamaannya tetap di awal kita dahulukan nama alkil. Alkilnya berada di posisi nomor 4 dan jenis alkilnya adalah metil. Jadi namanya adalah 4 metil. Kemudian gugus fungsi OH berada di nomor 2 ya. Berada di nomor 2, jadi 2 rantai induknya 5. 5 namanya pentanol. 2 pentanol.
Oke, cukup difahami ya untuk penamaan dari senyawa alkohol. Oke, sekarang kita masuk ke yang B tentang jenis dari alkohol itu sendiri berdasarkan posisi gugus fungsi OH-nya. Karena nanti jenis alkohol ini akan sangat diperlukan pada saat kita menentukan reaksi oksidasi dari alkohol. Berdasarkan posisi gugus fungsi OH-nya, maka alkohol akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Oke ya, kita lihat satu-satu. Apa sih yang membedakan dari ketiga jenis alkoholnya? Alkohol primer. Yang pertama ada alkohol primer. Alkohol primer. Kemudian yang kedua ada alkohol sekunder. Dan yang ketiga alkohol tersier. Nah, berdasarkan gugus fungsi OH-nya, ketiga jenis alkohol ini akan terikat pada masing-masing atom karbon primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier. Jadi, untuk alkohol primer adalah alkohol yang nanti jika gugus fungsi OH-nya akan terikat pada atom CH3 atau CH2. Nah, ini untuk yang primer. Kemudian alkohol sekunder, OH-nya akan terikat pada CH2. Dan alkohol tersier, OH-nya terikat pada C saja. Contoh, tentukanlah jenis alkohol dari senyawa 2,3 dimetil 2 pentanol. Nah, ini termasuk alkohol apa? Primer, sekunder, atau tersier? Nah, untuk lebih jelasnya, berarti sekarang kita gambarkan terlebih dahulu saja untuk 2,3 dimetil 2 pentanol. Nah, cara menggambarkan struktur dari suatu senyawa, kita gambarkan terlebih dahulu rantai induknya. Pentanol. Kalau pentanol berarti nanti jumlah karbonnya ada 5. Penta 5 ya. Jadi kita tulis dulu C-nya ada 5. 1 2, 3, 4, 5. Kemudian di nomor 2 dan di nomor 3 ada metil. Misalkan di sini nomor 2-nya ya. Metil CH3 kan? CH3. Nah, kemudian di nomor 3 juga ada metil lagi. Misalkan deh di sini CH3. Nah, dan di nomor 2 ada anolnya. Anol itu berarti OH-nya. OH-nya juga ada di posisi nomor 2. Ini OH. Oke, tinggal kita tambahkan hidrogennya. Kalau di ujung biasanya CH3, ingat syarat dari karbon harus 4. Ikatannya udah 4 ini ya. Di sini berarti kurang 1, CH, CH2, CH3. Oke, berarti sudah jelas ya. Alkoholnya adalah alkohol tersier. Kenapa? Karena OH-nya terikat pada C saja. Disebut dengan alkohol tersier. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang tata nama dari senyawa alkohol, coba bahas 2 soal ini ya. Yang pertama, nama dari senyawa berikut adalah yang pertama CH3 2 kali, CH, CHOH, CH2, CH3. Kemudian soal yang keduanya CH3, CH2 2 kali, CH, OH, CH3. Dan soal yang kedua, tentukan jenis alkohol dari senyawa berikut, apakah alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama 2 metil 3 etil 2 heksanol, kemudian yang kedua 3,4 dimetil 2 heptanol. Oke, sekian video pembahasan tentang alkohol mulai dari tata nama sampai ke jenis dari alkohol. Semoga video pembahasan tentang alkohol kali ini mudah difahami dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.